Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Saya sempat kaget, maksiat apa yang di setiap rumah ada pelakunya dan dosa gede, dosa yang besarnya luar biasa. Maka Habib Ali bin Ja'far al-Idrus Batu Pahat Malaysia mengatakan, dosa itu namanya adalah anak durhaka kepada orang tua. Di setiap rumah ada, hampir setiap rumah ada anak durhaka pada orang tua. Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Jadi anak soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Simple loh. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertama kita minta ampun dulu sama Allah Ta'ala. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Kenapa kita minta ampun dulu, nggak minta ampun sama orang tua? Rahasianya di situ. Karena kalau yang berdoa itu masih banyak dosa ya, doanya susah kabul. Ya, doanya susah kabul. Karena itu kita kalau mau doakan disuruh bismillah, alhamdulillah, sholawat, istighfar. Itu penghantar dulu. Minimal itu bersihkan kotoran kita. Udah bersih, baru pengajuan proposal. Kan begitu ya. Nama baik diajukan, dibersihkan dulu, baru minta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rabbighfirli wali walidayya. Dan juga ampunilah kedua orang tuaku. Dan ketika kita bicara wali walidayya, jangan diniatkan ayah ibu, rugi. Wali walidayya niatkan ke atas. Ayahnya ayah, ya, ibunya ayah, ya kan ya. Kemudian kakeknya ayah, neneknya ayah, terus ke atas. Ibu, ayahnya ibu, ya, ibunya ibu, kakeknya ibu, neneknya ibu, terus ke atas. Kemudian mertua. Mertuamu kan juga orang tuamu. Ini kadang nih ada orang suka beda-bedakan. Dia kan mertua saya. Seakan-akan tuh mertua beda sama orang tua. Ini banyak nih mas-mas kurang ajar nih. Ya, mas-mas kurang ajar nih yang anggap kalau ibu mertua itu bukan siapa-siapa. Na'udzubillah min dzalik. Kamu modal paling berapa toh mas kawin mahar dulu berapa? Enggak ya. Mahar cuman 1 juta, mahar 2 juta, dikasih manusia lengkap dengan semua penderitaan yang kamu timbulkan atasnya, betul kan ya? Kamu timbulkan atasnya. Ibu mertuamu, bapak mertuamu dengan bangga, ini menantu saya, PN anakku, masya Allah, PN. Kamu sama bank syariah, baru mau beli mobil, syaratmu nggak lengkap ditolak, betul ya? Padahal kamu bayar ditolak. Sama mertuamu syarat kurang lengkap diterima, anak ekon ngepek, masya Allah. Orang yang ketawa di atas ya. Ibu-ibu, betul enggak mas? Luar biasa baiknya orang tuamu nih, mertua baiknya luar biasa. PN anakku, masya Allah, ambil nih. Bahkan kita dibiayai loh, nikah aja dibiayai, dibelani diutang-utang kok. Utangkan sana, utangkan sini biar kamu bisa menikah. Terus ngakoni orang tua kok nggak mau. Makanya niat Rabbighfirli wali walidayya itu selain orang tua kandung, juga orang tua pasangan hidup kita. Kalau kita suami ya orang tuanya istri, kalau istri ya orang tuanya suami, ke atas semua. Doakan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar niatnya, semakin besar pahalanya. Makanya bedanya doanya orang yang punya ilmu sama doanya orang yang kurang ilmu di situ. Yang kurang ilmu cuman bapak ibunya tok mentok selesai. Nah yang punya ilmu ternyata ke atas ya. Nah yang di atas sana kaget, simbah urutan ke-8. Rabbighfirli wali walidayya, bleng di alam kuburnya ada kiriman ganjaran. Dari mana? Putu nomor 8. Cucu urutan ke-8. Oh tenar di alam langit, tenar nih, cucu ini tenar nih, simbah-simbahnya bangga. Wah putuku masya Allah, putuku masya Allah. Begitu jenengan pindah ke sana disambut, nah iya. Begitu pindah ya disambut. Semua kakek nenek marah di kabeh. Jangan bingung kuburan, jangan bingung barzah. Tak kancani, malaikat tak depi, selesai masalah. Oh iya,
simbah gitu loh ya. Awakmu kadang ya aneh kok. Lo kirim donga aja untuk orang tua beratnya luar biasa. Doakan kakek nenek tidak pernah. Ya begitu pindah kata simbah urusan dewi. Pak itu cucunya orang kenal. Gak kenal saya. Ya enggak kenal. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan anak soleh tapi anak salah. Anak soleh waladun salihun yad'ulah, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Siap kita semangat mendoakan orang tua? Nah, rahasianya apa orang yang mau doakan orang tua? Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia yang belum lama ini haulnya kurang lebih kalau nggak salah mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu ya, persisnya saya lupa, itu haulnya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia, seorang ulama yang soleh, zahid, zuhudnya luar biasa, kekeramatannya silahkan tanya sama orang-orang udah bicara keramatnya ya. Kemudian kehebatan ilmunya, masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Waktu saya ketemu, alhamdulillah saya ini bejo, ketemu wong soleh. Jadi kamu kalau lihat saya jangan lihat saya. Saya yang tahu ditonton Habib Novel siapa ya? Ya Habib izinkan apa? Aku ingin lihat wajah orang-orang soleh, lihat lewat wajahmu. Tak deleng sak jam, mulia. Deleng sak jam kan ya kesel aku ya. Habib jangan bergerak ya, saya mau lihat 1 jam. Saya mau menghayati orang-orang soleh yang pernah Habib lihat. Ya enak kamu yang menghayati lah, saya yang dihayati nih. Kan susah itu. Maksudnya kalau ketemu sama orang-orang yang pernah ketemu orang soleh, niatnya itu orang punya ilmu lain. Begitu lihat tuh niatnya, niat melihat, wah ini pasti pernah melihat wajahnya orang soleh ini. Tak sawangi terus. Mau barokah yang nempel, beliau juga nempel ke saya. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang ada orang yang dengar kalimat saya seperti ini, mungkin ada yang nyinyir, mungkin ada yang mencibir, mungkin ada yang nggak percaya. Masa lihat wajahnya orang kok bisa ketularan kesolehannya orang yang pernah dilihat? Mana mungkin? Nah, masya Allah. Bicara mana mungkin kita jelaskan lewat hadis Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda dalam sebuah hadis sahih, tuba, sungguh beruntung orang yang melihat aku. Ya. Dan orang yang melihat orang yang pernah lihat aku. Dan orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Jadi sahabat sama tabi'in. Sungguh beruntung sahabat, sungguh beruntung tabi'in. Lanjutkan sama Nabi, sungguh beruntung para tabi'in. Gara-gara apa? Sahabat lihat Nabi, tabi'in lihat sahabat, tabi'in lihat para tabi'in. Gara-gara lihat. Emang gara-gara lihat sahabatnya? Bukan. Sahabat memang orang mulia, bukan gara-gara lihat sahabatnya, tapi gara-gara sahabat ini pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu dalam kebaikan. Sama juga keburukan nular dulur. Percaya enggak? Jadi kamu kalau habis lihat yang enggak enak itu, terus wajahmu dilihat sama orang, itu orangnya lihat kamu bisa ketularan enggak enak. Mau bukti? Mau bukti? Virus corona. Virus corona. Ada orang kok habis deket-deket sama orang yang kena virus corona. Paham ya? Judulnya apa itu? Suspek itu. Dia pernah deket sama orang kena virus corona. Begitu mau ketemu kamu, wajib diteliti dulu nih orang ini. Dia terinfeksi atau tidak nih. Kalau terinfeksi, walaupun kamu tidak ketemu sama orang awal yang kena virus corona, benar ya? Kena sama orang yang kedua, sama itu. Begitu kesenggol, kena awakmu. Kesenggol dengan cara yang dipahami oleh orang yang kena virus corona. Karena Anda jangan sampai kena. Ya, insya Allah enggak kena. Dan enggak usah mikir. Kena ya nasib, gitu aja kok repot. Nah gitu ya, insya Allah enggak kena. Insya Allah semua selamat. Betul kan ya? Tapi kalau kena ujian ya sudah, itu bagian yang harus dijalani. Insya Allah semuanya sehat, amin. Ya, jangan senang kalau ada orang kena musibah. Ada orang kena musibah tambah senang. Dan ngerasake, dan ngerti rasanya. Biar tahu tuh seperti apa. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh kita merasa senang dengan orang yang menderita, nggak boleh. Justru kita mintakan sama Allah, ya biar diberi kesehatan, terus iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak menutup kemungkinan di antara korban-korban itu adalah saudara-saudara seagama seiman, ya seagama seiman.
Minimal sama-sama umat manusia, sama-sama umat manusia. Nggak boleh kita mendoakan yang jelek-jelek pada orang lain, doakan yang baik-baik. Lanjut boleh? Jadi kalau kita lihat yang baik, bisa ketularan baiknya. Betul seperti itu? Nah, saya pernah lihat Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Malam ini saya ngomong begini sambil saya bayangkan wajah beliau. Ya, sambil bayangkan wajah beliau. Sebelum saya pulang, itu dititipi pesan. Amanat ini. Makanya saya sampaikan malam hari ini. Sampaikan ke orang-orang. Sampaikan ke orang-orang. Mereka itu mengira bahwasanya bencana musibah yang terjadi di mana-mana karena banyaknya maksiat-maksiat yang namanya judi, zina dan semisalnya. Manusia mengira seperti itu. Betul memang yang namanya judi, zina, mabuk itu maksiat-maksiat besar yang bisa menimbulkan bencana. Saya sempat kaget. Maksiat apa yang di setiap rumah ada pelakunya dan dosa gede, dosa yang besarnya luar biasa. Maka Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia mengatakan dosa itu namanya adalah anak durhaka kepada orang tua. Di setiap rumah ada, hampir setiap rumah ada anak durhaka pada orang tua. Tapi Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus radhiyallahu anhu punya pendapat yang luar biasa. Beliau mengatakan ada satu maksiat yang sebetulnya maksiat inilah penyebab bencana di muka bumi terjadi di mana-mana. Karena kalau zina enggak di setiap tempat ada zina, mabuk enggak di setiap tempat ada mabuk, judi enggak di setiap tempat ada judi. Tapi kalau yang satu ini hampir di setiap rumah ada pelakunya. Saya masih ingat Habib Ali bin Ja'far mengatakan pada saya, dulu saya masih kecil enggak berani lihat wajah ayah saya, ibu saya. Kalau ngomong tuh enggak berani lihat, enggak berani, mesti nunduk. Ya bu, ya yang enggak berani lihat, kecuali disuruh lihat gitu muka itu. Kalau enggak nunduk itu, ta'zim pada orang tua dulu. Sekarang anak nantang sama anaknya, apa pak? Apa? Bapaknya ditantang, ibunya dipendeli, dimarahin sama ibunya dipendeli, sama anak emosi, ngejak perang ibu mana wujud manusia lagi, ya awakmu ya tahu. Jangan nuduh orang lain, kita mungkin nggak sadar pernah, betul kan ya? Nggak sadar pernah entah sama ibu kandung atau ibu mertua, ayah kandung atau ayah mertua. Karena durhaka pada mertua sama dengan durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Lihat wajahnya orang tua, kata Habib Ali, tundukkan pandangan. Sekarang enggak, anak pada lihat melotot sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Anak yang melihat wajah orang tua dengan pandangan tajam melotot, itu anak durhaka. Sekarang banyak anak yang dipanggil orang tuanya pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak dengar. Fulan, pura-pura nggak dengar. Samperin sama ibunya, nah, apa sih mama ini? Reseh, apalagi namanya itu? Berisik, apalagi? Beribeni, ya, ruwet, cerewet, dan lain sebagainya. Pura-pura nggak dengar, kemudian setelah disamperin komentar negatif. Anak durhaka. Ada lagi yang dipanggil sama orang tuanya jalan sambil lalu kemudian nutup pintu kamar dengan membanting. Brang, itu anak durhaka. Tapi ada yang mengatakan, Bib, itu kan durhakanya remaja, yang dewasa. Oh, dewasa lebih ngeri. Masya Allah. Ibunya telepon, nah, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah. Nah, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah. Nah, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah. Jawabannya, Bu, malu aku sama istriku, Bu. Masa ibu nih tiap hari ngomongnya pinjam uang. Malu aku sama istriku, Bu. Ini bisa merusak rumah tanggaku, Bu. Kali ini, Bu, maaf, Bu, aku tidak akan pinjami kamu uang. Neraka. Anak model lagi rokok, ceton rokoknya gak tobat. Nerakanya jelas kalau enggak tobat, mengutamakan istrinya daripada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kedatangan istri disambut, oh sayang, my love. Bojo, mboknya teko, ibunya teko, tuh masalah. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak durhaka nih, anak durhaka. Yang begini ini hampir di setiap rumah ada. Kasusnya beda. Hampir, enggak semua, tapi hampir. Itulah yang menyebabkan bencana di mana-mana. Kata Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Makanya malam hari ini, yuk kita rubah diri kita. Ya, rubah diri kita. Karena bekti sama orang tua itu seberat apapun, balasannya setimpal. Saya mau nanya ini, kamu kerja
12 jam, tapi satu hari digaji 2 miliar, mau tidak? Kerja 12 jam dalam satu hari, tapi digaji 12 miliar, mau tidak? Jujur loh itu? Jujur, mau tidak? Mau kan? Ya, tapi nggak nanya, kerjaannya apa dulu? Ya, kalau ternyata kerjaannya berat, kamu bisa melakukan, mau atau nggak mau? Mau. Ada orang mencibir, kerja seperti itu kan berat. Kamu jawab toh ya, oh memang berat, tapi gajinya 12 miliar. Orang langsung, aku ya gelem kan begitu ya. Aku juga mau, begitu tahu gajinya, maka yang berat itu terasa ringan. Betul toh betul? Nah ini zaman sekarang, yang namanya bekti sama orang tua itu gajinya unlimited. Gajinya unlimited. Ngono kok jadi sambat. Aku gak kuat, aku sabar mbek mbokku. Gak kuat, aku sabar sama